Baik, Mas Eko. Jadi saya review sedikit, Mas. Ini review cepat saja untuk materi yang terakhir kemarin. Jadi soal TOEFL itu kan nanti terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tes listening, terus yang kedua adalah tes grammar, yang terakhir adalah tes reading. Nah, untuk yang kita pelajari, kita masuk ke bagian tes grammar dulu, Mas, karena tes grammar itu biasanya untuk strateginya paling banyak, biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi biasanya 2 minggu selesai untuk materi grammarnya. Kalau listening sama reading biasanya satu kali selesai. Jadi untuk grammar ini memang agak banyak. Nah, untuk grammar sendiri, tes grammar itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tes structure, yang kedua adalah tes written. Nah, untuk tes structure itu yang nanti ada 40 soal, tapi terbagi menjadi 2, Mas. Yang pertama tes structure, jumlah soalnya 15, dan satu lagi tes written, jumlahnya 25. Jadi kalau di total itu ada 40 soal. Waktu mengerjakannya adalah 25. Bagaimana untuk soal struktur itu sendiri? Soal struktur itu adalah sebuah soal melengkapi kalimat. Jadi nanti ada soal yang belum lengkap, Mas Eko tinggal melengkapi apakah kurang subjek, apakah kurang predikat. Nah, selanjutnya dari nomor 16 sampai dengan nomor 40 itu namanya soal written expression. Tugasnya Mas Eko itu untuk mencari kata atau frase yang tidak tepat penggunaan. Nah, bentuk soal struktur seperti ini adalah kalimat yang belum lengkap, dan soal written expression seperti ini mencari yang salah. Itu tes bagian grammar. Ada pertanyaan, Mas? Ya, paham, Mas. Oke. Terus yang selanjutnya, agar bisa mengerjakan soal struktur maupun written expression dengan tepat, pertama kita harus memahami beberapa hal penting. Yang pertama, kita perlu mengetahui jenis kalimat atau pengertian kalimat. Jenis kalimat, cara membuat kalimat, mengenal kata karena kalimat itu terbuat dari kata, dan bisa mengetahui penggunaan kata kerja dalam bahasa Inggris. Kalau dalam materi bahasa Inggris itu namanya tenses. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan verb 1, verb 2, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalimat. Kalimat itu adalah rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan verb. Tapi kalau lengkap ya kita isi dengan objek ataupun kata keterangan. Ini contoh kalimat. Ada subjeknya my friend dan kata kerjanya go. Terus kalimat itu nanti kata kerja itu bisa berbeda-beda, kadang pakai verb 1, kadang cuma pakai is. Kok bisa berbeda? Karena kalimat juga memiliki jenis. Kalimat itu ada 2 jenis, pertama kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang ada makna kegiatannya. Ketika kalimat tersebut ada kegiatannya, maka itu adalah kalimat verbal. Contoh misalkan John belajar bahasa Inggris, di situ ada kegiatannya belajar. Untuk kalimat verbal itu sendiri terbagi menjadi 2 makna, nanti ada yang bermakna aktif, yang satu lagi bermakna pasif. Kalau aktif itu subjeknya melakukan kegiatan, kalau pasif subjeknya dikenai kegiatan. Nah, jadi karena jenis kalimatnya berbeda, pastinya kata kerjanya juga yang digunakan berbeda. Maknanya aktif dan pasif juga kata kerjanya berbeda. Jadi tidak selalu sebuah kalimat menggunakan verb 1 terus atau verb 2 terus, jadi berganti-ganti. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan kalimat yang bermakna verbal aktif, kita bisa menggunakan kata kerja pertama. Kata kerja pertama ada 2, yang biasa dan yang dikasih S. Terus dilanjutkan kata kerja kedua, kata kerja ketiga, dan verb 1E. Dan yang perlu diketahui kalau verb 3 ini harus ditambahkan have dulu atau has dulu. Jadi nggak bisa dari subjek langsung ke verb 3 itu nggak bisa. Terus kalau menggunakan verb 1ing itu perlu ditambah to be dulu. Jadi kalau nggak ada to be-nya ya salah. Nah, ini kalau mau buat kalimat bermakna aktif. Bagaimana kalau mau membuat kalimat pasif? Kalau kalimat pasif cukup sederhana.
kita perlu menggunakan to be diikuti verb 3. Nanti kalimatnya jadi maknanya pasif. Apapun jenis kalimatnya, yang penting rumusnya benar. Itu aja nanti kalau di soal. Jadi tinggal cek aja verb yang memiliki rumus yang benar dalam kalimat yang mana. Misalkan kita mau mengisi kata kerja. Terus Yang bagaimana? ada by-nya, Mas, ya? Gimana, Mas? Yang ada by-nya ya? Yang ada by-nya biasanya kalau kalimat pasif. Misalkan pintu ditutup oleh saya. Pintu adalah the door, dikasih to be dulu. Is, verb 3 dari tutup adalah closed. Ed, closed by me. Nah, itu biasanya kalimat pasif. Dan kalimat pasif biasanya juga menggunakan subjek dengan benda mati, Mas. Karena biasanya kan kalau pelakunya benda mati kan nggak bisa melakukan, tapi dikenai kegiatan. Kalau subjek yang untuk kalimat aktif biasanya pelakunya orang, kayak Budi menutup. Nah, jadi yang paling penting hafal kata kerjanya aja, Mas. Misalkan verb berapa nih yang mau dipakai. Oke. Terus selanjutnya kalimat nominal. Untuk kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada makna kegiatannya. Jadi misalkan nama saya Eko, nah itu kan nggak ada kegiatannya. Saya di Sumatera, mereka bahagia. Kalau kalimatnya itu adalah kalimat yang tidak ada makna kegiatan, maka kata kerja yang digunakan cukup menggunakan to be. To be itu bisa is, bisa am, atau are. Ada juga was dan were. Itu namanya to be. Maka kalau melihat to be di soal, ya itu sudah kata kerja, Mas. Dan to be itu fungsi yang banyak. Pertama, tadi bisa ditambahkan dengan verb 1 ing. Contoh, I am speaking. Bisa juga ditambahkan dengan verb 3. Contoh, the book is taken. Bisa juga setelahnya to be diikuti kata sifat, kata keterangan, atau kata tiga. Itu kalau diikuti 3 itu berarti adalah kalimat nominal, bukan sebuah kalimat verbal. Jadi to be memiliki banyak kegunaan. Ini adalah jenis kalimat. Oke, mungkin ada pertanyaan, Mas, untuk mengenal kalimat dan jenis kalimat? Iya, Mas, itu yang pasif tadi itu dia memang hanya verb 3 aja atau verb 2 enggak? Apabila dia verb 2 itu dikatakan kata apa ya? Kata kerja ya. Yang aktif gitu ya. Iya, betul. Berarti yang pasif tuh hanya verb 3 aja. Iya, betul, Mas. Oh, Jadi gitu. kalimat pasif itu selalu menggunakan kata kerja verb 3. Tapi biar kalimatnya itu benar rumusnya, verb 3 itu harus diawali to be dulu, Mas. Oh, gitu. Berarti kalau dia verb 1 rumusnya tuh pakai to be plus verb 1 by, berarti salah berarti ya, Mas ya? Salah. Iya, berarti salah berarti ya. Tapi yang Salah. rumus yang benar to be plus verb 3 by Iya. gitu. Kalau verb 1 ini kalau mau digunakan itu langsung dipakai, tapi ketika kita menggunakan verb 1 itu kalimatnya kalimat aktif namanya. Dan tidak perlu dikasih to be. Karena kan kalimat verbal ini memiliki 2 makna. Kita mau bikin yang bermakna aktif atau yang bermakna pasif, kan kayak gitu, Mas. Iya. Tapi yang jelasnya kalau dia tuh pasif ada by-nya itu yang kelihatannya, Mas ya. Iya. Tapi sebenarnya si by itu enggak selalu ada. Kenapa? Karena kadang setelah verb 3 itu menggunakan kata keterangan. Biasanya kalimat pasif itu kan enggak memiliki objek, diikutinya dengan kata keterangan. Biasanya kata keterangannya umumnya pakai by, tapi kalau nggak pakai by ya kata keterangan yang lain seperti yesterday, in the class, at home. Tapi ciri-ciri kalimat pasif umumnya menggunakan to be yang diikuti verb 3. Verb 3 itu biasanya ed atau yang berakhiran en. Kayak ini. Ada en, berarti ini pasif nih. Oh, Itu verb 3. yang ada in sama id gitu ya, Mas ya? Iya.
Betul. Oh gitu. Yang oke. Ini kan ada juga nih Mas. Verb 3 yang kata yang aktif. Iya. Tapi dia nggak diikutin to be dulu ya. Diikuti to be dulu. Diikutinya adalah have, Mas. Have, has, dan had. Jadi beda temannya gitu. Oke. Mas tunggu bentar Mas, saya ambil buku bentar ya. Oke, saya tulis. Kalau yang apa Mas? Yang verb 1 iya. Itu diawali dengan itu nggak perlu diawali dengan apa-apa ya Mas ya? Nggak perlu, langsung dipakai. Oh, verb 1 itu langsung dipakai. Verb 1 sama nanti ditambah sama S sama IS ya Mas ya? Ya, betul. Itu juga langsung dipakai, Mas. Langsung dipakai ya. Kalau verb 2 Mas, verb 1 ya, verb 2. Verb kedua juga langsung dipakai, tapi maknanya jadi lampau. Kemarin. Lampau. Untuk nunjukin kegiatan-kegiatan yang lampau. Kegiatan yang lampau Mas ya. Yang hari ini berarti nggak bisa digunakan kalau verb 2 ya? Nggak bisa. Berarti yang digunakan kalau verb 2 itu yang hari ini yang bisa digunakan berarti verb 1 sama verb 3. Verb 1 bisa, verb 1 ing juga bisa. Verb 1 ing ya. Verb 3 nggak bisa ya? Verb 3 bisa, Mas. Bisa ya. Bisa. Cuman hanya verb 2 aja yang nggak bisa berarti ya? Verb 2 nggak bisa. Oke. Verb 3 diawali dengan have Mas ya? Have dulu bisa, has itu juga bisa, atau had juga bisa. Apa Mas? Have, has sama had. H-A-D. Oke. Oke Mas. Kalau verb ing itu harus diawali to be dulu. Oh, verb ing harus diawali sama to be dulu. To be. Kalau enggak ya rumusnya nanti salah gitu. Diawali. Oke Mas, sampai situ udah paham Mas. Nah, yang pasif sudah paham Mas? Yang pasif kan to be dulu, baru apa? Verb 3 by. Ya. Itu selain by, apakah ada yang lain tuh Mas? Ya, kita bisa ikuti kata keterangan yang lain seperti kata keterangan tempat, bisa misalkan at class, at home, bisa diketik keterangan waktu, yesterday. Oh gitu. Oh iya. Kita pahamin dengan keterangannya ya Mas ya. Keterangannya. Oke Mas. Oke. Terus, nah ini kalau kalimat nominal kita hanya menggunakan to be saja setelah subjek. Karena kalimatnya nominal, maka setelah to be tidak boleh diikuti kata kerja lagi. Harus berupa kata yang bukan kata kerja seperti kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Kayak ini kan, yang pertama John is in the class. Ini setelah to be diikuti kata keterangan, berarti ini kan kegiatannya nggak ada. Berarti ini namanya kalimat nominal. Kata kerjanya ya pakai is ini. They are very happy. Happy kan juga kata sifat ini, bukan kegiatan. Jadi are ini kata kerjanya kalimat nominal. A teacher, guru. Ini juga kata benda kan, jadi kalimat nominal. Ini berarti sifat berarti Mas ya? Apa pasif nih ya? Ini bukan pasif tapi kalimat nominal, Mas. Kalimat nominal. Oh, iya. Yang tadi verbal tadi kalimat kerja Mas ya? Iya,
Kalimat verbal. Kalimat Kalimat verbal. verbal, kalimat yang ada makna kegiatannya. Nah, ketika kalimat tersebut ada makna kegiatannya, maka dari itu namanya adalah kalimat verbal. Tinggal kalimat verbalnya ini nanti mau dimaknai ke aktif atau pasif. Jadi sama-sama ada kata kerjanya tuh, cuma maknanya melakukan kegiatan atau dikenai kegiatan. Itu kalau kalimat verbal. Sedangkan kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada makna kegiatannya. Jadi kata kerja yang digunakan cukup menggunakan to be saja, tidak ada tambahan kata kerja setelahnya itu. Biasanya diikutinya dengan 3 kata, kata sifat bisa, kata benda bisa, kata keterangan juga bisa. Jadi kalau kita membuat kalimat kok nggak ada kegiatannya dalam kalimat itu, yaitu kalimat nominal. Oke, Mas. Terus lanjut. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi jenis kalimatnya. Apakah kalimat verbal, apakah kalimat nominal. Jadi fokus pada kata kerjanya. Terserah nanti kalimat verbalnya aktif atau pasif, yang penting itu kata kerja. Gitu. Ini kalimat verbal atau nominal. Nah, kita cek nomor 1, my brother is happy. Di situ kata kerjanya adalah menggunakan is, setelah is itu diikuti kata sifat. Berarti ini kalimat nominal, nggak ada makna kegiatannya. Jadi ini nomor 1 adalah kalimat verbal. Tapi kalau ada kata kerjanya, mau kata kerja verb berapapun, itu namanya kalimat verbal. Ini kalimat nominal, ini kalimat verbal. Oh ya. Oke. Yang ketiga, kira-kira kalimat verbal atau nominal, Mas? Fokus pada kata kerjanya. Ini verbal, cuman ini pasif. Betul. Ya, terus yang keempat, fokus ke kata kerjanya. In the class we are. Ini nominal ya? Nominal. Iya. Betul. Yang ini di in the class. Ini verbal tapi dia sifat ya. Kalau yang ini, kalau verbal kan harus ada kegiatannya, Mas. Tapi kalau cuma pakai to be, diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan maupun kata benda, itu kalimat nominal. Nominal ya. Nah, ini setelah to be itu diikuti kata kerja atau kata keterangan, Mas? Nih, setelah to be ini kan to be juga ini. Diikutinya kata kerja atau kata keterangan? Keterangan. Jadi kalimat nominal ya. Nah, jadi fokusnya itu bisa. Tapi Mas tadi bilang ada juga tadi apa dia setelah to be setelah apa ya? Setelah bab 3 ya. Oh, setelah bab 3 baru keterangan ya. Oh, salah ini ya. Setelah to be. Setelah to be bisa diikuti kata sifat, bisa diikuti kata benda, bisa diikuti kata keterangan. Tapi kalau setelah to be diikuti salah satu dari 3 kata ini berarti adalah kalimat nominal. Kalimat yang tidak ada kegiatannya. Tapi kalau misalkan setelah to be kok diikuti verb 3, ini kalimat verbal. Atau setelahnya to be diikuti verb ing, ini juga sebuah kalimat verbal. Oke, Mas. Oke, selanjutnya yang ini, Mas. Cari kata kerjanya aja, di situ ada pakai apa gitu. Beberapa. Verbal ya, Mas ya? Verbal itu. Iya, ada gone. Gone itu. Yesterday my friend was sitting duduk. Yesterday. Oh, ini nominal. Nominal apa verbal? Teman saya was here yesterday at jam 9 ya. Sitting Fokus ke kata kerjanya. Ada kegiatannya enggak di situ? Verbal tapi pasif.
Verbal yang pasif. Pasif. Oke. Kalau verbal pasif kan to be diikuti verb 3. Tapi kalau to be diikuti verb 1 ing itu yang apa, Mas? Aktif, Mas ya? Aktif. Oh iya. Aktif. Oh iya, aktif ya, Mas ya. Oke, selanjutnya, Mas. Yang Nominal, Mas, you, nominal. nominal sudah jelas. Ya. Terus ya. Verbal. Bagus. Verbal. Ya, kerja aktif. Aktif ya. Selanjutnya, Mas. Yang apa? Looks. Nah, kata kerjanya yang nggak pakai verb berapa itu salah satu kuncinya. Ini verbal. Oke. Verbal pakai S ya. Verb 1 pakai S, Mas ya. Betul. My friend, teman saya, with you. Ini nominal. Nominal. Jadi pemahaman ini nih sangat penting karena kenapa? Karena nanti kita diminta untuk mengisi kata kerja atau misalkan diminta untuk mengisi subjek. Kalau kita diminta mengisi subjek berarti kan harus bisa menemukan kata kerjanya kan gitu ya, Mas ya. Iya, iya. Jadi nanti bisa dipahami lagi verb apa yang mau digunakan, ya tinggal hafalkan aja verb 1, verb 2, verb 3, tambahannya verb 1 ing. Tinggal dibikin kalimat verbal atau nominal. Oke, Mas. Oke, ini mengenal kalimat, terus cara membuat kalimat. Cara membuat kalimat yang normal itu urut, yang pertama adalah pelakunya, S, diikuti predikat, objek, dan keterangan. Jadi urut seperti itu. Tapi kadangkala kata keterangan itu bisa dirubah-rubah tempatnya. Biasanya kadang diletakkan di depan sendiri, bisa juga setelah subjek juga bisa, atau di belakang sendiri juga boleh. Karena apa? Karena yang paling penting sebuah kalimat itu di subjek dan predikatnya. Kalau masalah keterangan kan hanya tambahan di dalam kalimat. Boleh ada, boleh tidak. Iya. Jadi nanti misalkan di soal itu pertama kali ada kata, ketika kata tersebut adalah kata keterangan, ya kita skip dulu karena keterangan hanya tambahan. Kita cari pelakunya. Jadi pelaku itu harus menggunakan orang atau barang. Ketika ini bukan orang, ya berarti ini cuma keterangan aja. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena biasanya kita kalau nggak tahu pola yang seperti ini, kita ngira yang pertama sendiri pasti subjek. Terus hati-hati. Itu mau nanya, Mas, itu S tuh nggak selalu banyak kan, Mas? S itu nggak selalu banyak. Yang mana Okay. ya? Ya kan, John berbicara bahasa Inggris setiap hari. Iya. Kan Iya. kalau S itu yang berkaitan dengan banyak itu ketika S yang bersama kata beda, Mas. Jadi kalau kata beda bersama S itu baru banyak. Tapi kalau kata kerja bersama S itu adalah sebuah kata kerja verb 1. Iya, itu bab 1 S tadi kan, Mas ya? Oke. Kasih S ya itu banyak. Oke, siap. Paham, Mas. Sampai situ paham. Terus sebagai Halo, Mas. ya. Iya. Oke. Ya, sampai situ paham, Mas. Paham ya? Oke. Ya. Jadi seperti itu aja untuk pola kalimat umumnya SPOK, tapi kata keterangan boleh dipindah-pindah.
Terus pola kedua ya sama kayak tadi itu, SP tapi nggak ada objeknya ya langsung keterangan. Contoh ini. Itu aja. Paling seperti itu Mas untuk materi yang jenis kalimat dan kalimat seperti itu, pola kalimat juga sudah. Nah, sekarang kita belajar membuat kalimatnya, Mas. Jadi kalimat itu terbuat dari subjek dulu, terus diikuti kata kerjanya, diikuti objek, diikuti kata keterangan. Contoh, misalkan di sini saya cari subjeknya dulu, I, ikuti kata kerjanya, will go. Jadi kalau ada kata will, ada kata must, itu langsung itu dulu, baru kata kerja yang berikutnya. Tapi kalau nggak ada will, nggak ada must, itu langsung ke kata kerjanya. Jadi ini I will, kata kerjanya adalah go, objeknya home, kata keterangannya now. Kalau objeknya ada dua bagaimana? Kalau objeknya ada dua berarti objek yang pertama itu orang, yang kedua adalah barangnya. Kalau misalkan ada dua objek. Will itu Oke, Mas? Will itu bukan kata kerja kan, Mas? Go kata kerja kan? Iya, kata kerjanya go ini. Kalau will ini tambahan seperti to be, Mas. Jadi to be itu kan misalkan I am sitting kan yang jadi kata kerja kan aslinya dua-duanya am sama sittingnya. Jadi kata kerja ini yang jadi kata kerjanya ya will go ini satu kesatuan itu, Mas, gabungan itu. Oke. I will go. Oke. Ini yang kedua, Mas, cari pelakunya dulu. We. Oke, terus kata kerjanya. We will. Oke. We will Terus give. oke, objeknya sekarang. The present. Oke. Kalau objek itu kan kalau Him ya. objek kan him dulu. Him. Yeah, Karena him. objeknya ada dua ini. Objek orang dulu Yeah. baru barang. Oh iya. Present tomorrow ya. Iya, betul. Itu kalau ada dua objek. Kalau satu ya langsung aja. Terus berikutnya We meet her the station last night. Oke. Jadi kalau ada dua kata keterangan, Mas, kata keterangan yang pertama itu keterangan tempat dulu. Setelahnya kata keterangan waktunya. Jadi tadi sudah betul, we met her at station last night. Oh, oke. At-nya lupa ya, Mas ya? Nah, at-nya ini kan biar jadi keterangan jadi di stasiun kan gitu, Mas ya. Oh iya. We met her, Mas ya. Iya. We met her at station last night. Iya. Kalau the station itu benda, kalau the station benda, kalau benda itu objek namanya. Tapi kalau dikasih in, at itu jadi keterangan. Jadi benarnya kayak mana, Mas? Tadi sudah betul. We met her at the station last night. Oke, Mas. Oke, terus yang ketiga, yang keempat, he was in hospital last week. Iya. I will spend ya, Mas ya. I will spend my holiday in Greece next year. Iya. We must live
we must the host at 5 o'clock. Iya. I will pack. I will pack the book to the book to the library today. Iya. Bener ya Mas ya? Betul. My mom. Ya. My mom made breakfast in the morning. Iya. We went to go to the cinema tonight. Ya Mas ya? Halo? Iya. Nggak kedengeran, Sir. Betul, Sir, tadi. We went to go to the cinema tonight. Iya. Iya, betul. They we wrote it test at school last week. Iya. Ya, betul itu, Mas. Itu cara membuat kalimat dengan pola SPOK. Jadi seperti itu. Gampang kan, Mas ya? Iya. Gampang. Ya harus dipahami nih Mas, kalau enggak lupa lagi dia. Iya. Nih ya, soalnya nanti ini mau apa nih Mas? Rencana mau ujian apa? Mau tes TOEFL Mas. Iya. Aku Kapan sih itu? semester 2 ini Mas harus tapi tesnya di apa Mas? Di UI, di lab UI itu. Iya. Aku takutnya nggak mau sama aku karena aku mau minta tolong sama si Mas jauh pula di Kebumen. soalnya apa kan? Dia mungkin Zoom juga ente Mas ya kalau biasanya tesnya tuh. Kalau dari itu biasanya Zoom sih. Cuma kadang Zoom-nya itu dimatikan dari sana. Boleh dimatikan. Boleh dimatikan ya? Iya, biasanya kalau dari universitas gitu. Kalau sih kemarin sih emang ini apa namanya, kalau untuk kayak tes-tes seperti dari universitas yang bikin, itu biasanya soal-soalnya ngambil dari buku-buku TOEFL itu, Mas. Biasanya ngambil dari situ, soal-soalnya. Ini mudah-mudahan setelah kursus bisa lah Mas jawab ya Mas ya. Bisa lah Mas. Yang penting kan nanti latihan soalnya diperbanyak biar kalau misal keluar kan tinggal ini apa namanya memastikan pilihan jawabannya kan biasanya kalau pakai apa namanya tes yang dari universitas itu kadang soal yang misalkan di buku itu jawabannya di A nanti diacak jadi B atau jadi C gitu. Tapi secara umum sih kalau untuk tes-tes dari universitas itu biasanya untuk pengambilan atau pembuatan soalnya itu diambil dari buku-buku dari buku TOEFL itu. Yang dipelajari kita ini ya biasanya banyak sih yang keluar itu biasanya. Siswa saya kan kadang kalau untuk kayak S2 mau skripsi atau mau wisuda kan biasanya ada syarat tes TOEFL dulu dari kampusnya langsung itu. Ya biasanya keluar itu soal-soalnya. Iya, kan ini hal yang dia mana gitu.
dia kan sebelum ujian proposal, dia semester 2 nih Mas, apanya, makanya kemarin semester 1 ya masih semester 2 baru dimintanya. Semester 1 tuh masih apa kan, masih lama nih. Makanya udahlah hiburan dulu lah, nanti baru apa, soalnya kan lagi banyak kegiatan. Makanya nih, mudah-mudahan dengan kursus bisa lah gitu. Gimana apanya ntar. Kalau di UI berarti udah semester 2 ini ya Pak, baru semester 1 Mas? Semester 2 Mas, ini kan udah Oh, semester 1 udah apa nih, udah selesai Mas ya. Nah, semester 2 nih, paling lambat tuh akhir semester 2 Mas. Itu udah ada menyerahkan tes TOEFL-nya. Skornya berapa yang diminta Mas? 450 Mas. 450 nggak begitu sulit itu Mas. Oh iya Mas. 450 itu kalau setiap nomor itu kan listening 50. Itu betul di atas 20 lah. Itu udah aman Mas. Kalau untuk cuma dapat 450. Kalau bagus ya 25 lah betulnya. Betul separuh dari 50 soal. Itu nanti skornya di atas 450, sekitar 480, 425 itu kalau skornya 20 apa? Betulnya 25. Grammar juga sama, grammar 40 soal. Kalau aman dapat 450 ya betulnya ya mendekati 25 Mas, kayak 23 atau 22. Kalau soalnya kayak tadi Mas, kalau kayak yang Mas Hajar ini, ya insya Allah bisa jawab. ya makanya nih benar-benar nih Mas, apa ya dipelajari nih. Iya. Bisa gitu. Kalau 450 nggak begitu sulit sih. Oke, siap Mas. Kecuali kalau 500 ke atas lah baru sulit. 450 nggak sulit. Nanti kita lihat itu cara scoring itu seperti apa biar tahu oh jumlah betul segini, aku nanti dapat skor segini. Oke Mas, siap. Berikutnya ini pengenalan tadi mengenai apa namanya? Kalimat itu apa, jenis kalimat bagaimana biar nanti kalau di soal kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi bagian yang kurang atau hal-hal yang sudah ada di dalam soal, mungkin kata kerjanya atau subjeknya. Jadi yang paling penting soal itu di dalam soal struktur kita harus bisa mencari kata kerja itu, Mas. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke inisial dulu, jenis-jenis kata. Ini udah selesai untuk yang pertama, Sir. Selanjutnya kita masuk ke jenis kata. Nah, kalau ini jenis kata sudah, baru kita masuk ke strategi soal. Oke, Mas. Oke, berikutnya Mas, untuk materi yang kelanjutan di materi pengantar ini materi terakhir, yaitu kita belajar mengenal jenis-jenis kata. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah part of speech. Kenapa kita perlu mengenal kata? Karena kan kalimat itu terbuat dari rangkaian kata. Jadi kalau misalkan di soal kita nggak paham jenis kata, kita nanti kesulitan nih untuk menentukan mana subjeknya, mana verbnya. Jadi kata itu ada 7 yang paling penting. Pertama adalah kata benda atau noun. Yang kedua kata sifat. Yang ketiga adalah kata kerja. Yang keempat adalah kata keterangan. Kata depan itu preposisi. Kata hubung dan pronoun, kata ganti benda. Jadi 7 kata ini yang nanti dirangkai agar bisa menjadi sebuah kalimat. Apa itu kata benda? Jadi kata benda itu adalah kata yang menunjukkan nama orang. Itu
misalkan John, ya nama orang itu kata benda. Menunjukkan nama tempat, menunjukkan nama barang, bisa juga hewan. Itu adalah sebuah kata benda. Untuk kata benda itu sendiri biasanya memiliki ciri-ciri yang pertama diawali oleh awalan seperti en, de, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti bisa analisa ini kata benda atau bukan dari awalannya. Kalau ada kata biasanya belakangnya ya benda itu. Contohnya book, oh berarti buku ini benda. Kenapa ada e-nya? One book. Selain itu, kata benda itu bisa juga diakhiri kata seperti ini. Men, NCE, dan lain sebagainya. Contohnya department, ada kata men di sini. Important, information, dan lain sebagainya. Jadi nanti Mas Eko bisa menghafalkannya. Awalannya atau akhirannya, karena nggak semua kosakata kita tahu artinya. Biasanya kan kita mengetahui ini adalah kata benda dari artinya, misalkan book, oh buku, benda. Karena tahu artinya, tapi kalau enggak ya kita fokus pada ciri-cirinya. Terus apa kegunaan kata benda di dalam kalimat? Jadi kegunaan kata benda itu ada dua. Yang pertama sebagai pelaku dalam kalimat tersebut. Caranya bagaimana? Ya caranya diletakkan sebelum kata kerja. Misalkan di sini ada kata kerja is sitting. Kurang subjek, cari aja kata benda. Mungkin dari jenis orang, hewan, atau barang. Terus yang berikutnya, fungsi yang lain adalah sebagai objek. Objek itu kata benda yang diletakkan di belakang. Tepatnya adalah di belakang kata kerja. Contoh, I see John. Nah, di sini ada kata kerja see, belakangnya ada John. Visited, belakangnya ada you. Jadi jangan sampai salah untuk menerka subjek itu kata benda di depan, sedangkan objek adalah kata benda di belakang. Selain itu, objek itu juga bisa setelah preposisi. Ini namanya preposisi. With, in. Jadi kata yang tulisannya pendek seperti nunjukin tempat, in, nunjukin waktu, at, itu diikutinya pasti kata benda. Jadi kata preposisi itu juga harus diikuti oleh objek atau diikuti kata benda. Jadi fungsinya ada dua itu. Terus yang selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat itu hanyalah kata tambahan di dalam kalimat. Kenapa? Karena kata sifat ini hanya digunakan sebagai penjelas dari kata benda. Kalau kata benda itu mau ditambahkan kata lagi, maka kita bisa menambahkan kata sifat di dalamnya. Nah, kata sifat itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah determiner. Determiner itu kata sifat yang bermakna tunjuk. Contohnya apa? Contohnya one, two, this, dan lain sebagainya. Terus ada juga ke jenis warna, color. Terus jenis shape. Shape itu ukuran. Shape itu bentuk. Size itu jenis ukuran dan kualitas. Ini hanya jenis-jenisnya. Terus kata sifat bentukan itu seperti verb 1 ing atau verb 3. Jadi kata sifat bisa pakai verb ing Mas atau verb 3, tapi nggak usah dikasih to be, nggak usah dikasih have, nggak usah. Jadi cukup verb ing atau verb 3 saja. Oke, ciri-ciri dari kata sifat itu sendiri, kita bisa mengetahui kata sifat dari akhiran katanya. Seperti berakhiran ic, nt, dan lain sebagainya nanti bisa dihafalkan sendiri karena kata sifat memang sering ditambahkan di dalam kalimat biar kita merasa sulit untuk mencari subjeknya. Terus fungsi dan kegunaan, fungsi dan penempatan kata sifat di dalam kalimat yang pertama bisa sebagai penjelas kata benda. Nah, jadi kalau kata benda itu mau dikasih tambahan kata, maka kita bisa tambahkan kata sifat. Penempatannya di mana? Sebelum kata benda itu yang mau dijelaskan. Contoh, di sini ada kalimat misalkan a book is on the table. Di sini ada buku, ini benda. Kita kasih aja kata sifat. Misalkan dari ukuran, a big book. Nah, jadi yang jadi subjek bukan big-nya, tapi bukunya. Big ini hanya sifatnya si ini, dari sisi ukurannya. Terus yang berikutnya, I see a humble man. Di sini ada objeknya man diawali dari kata sifat humble. Jadi man ini punya sifat humble. Ini cuma sifatnya.
subjek, kita lihat dulu, oh ini sifat, pasti bendanya belakangnya. Ini fungsi pertama dari kata sifat, yaitu penjelas kata benda, baik benda yang berada di depan jadi subjek atau benda yang di belakang. Jadi jangan bingung kalau nanti kita menemukan sebuah subjek kok terkesan panjang seperti ini, itu subjeknya yang paling belakang. Ini hanya sifatnya. Jadi sifat tidak boleh sebagai subjek, itu nggak boleh, hanya menjelaskan subjek. Terus fungsi yang kedua di sini sebagai objeknya linking verb. Linking verb itu kata kerja khusus, terus ini nanti ada pembahasannya sendiri. Yang paling penting tahu kata sifat itu penjelas subjek atau penjelas objek. Terus yang ketiga adalah verb. Ya, Mas? Itu Mas yang kata sifat tuh selalu di belakang kata benda ya Mas ya? Iya, betul. Nggak boleh kebalik Mas ya? Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik itu bahasa Indonesia, buku besar kan gitu, kebalik gitu. Oh iya. Kalau bahasa Inggris itu sebelumnya. Jadi kalau misalkan nanti ada sebuah kalimat yang subjeknya masih kosong, jangan sampai yang kita pilih cuma kata sifat aja, bukan kata bendanya kan. Biasanya ada jebakan, misalkan titik-titik is my friend, a big, b a big boy. Nah, kalau yang a itu tadi big doang kata sifat. Nah, kalau yang kedua lah big boy, baru ada subjeknya yaitu boy. Berarti jangan sampai salah nanti kalau menentukan subjek, karena kadang kita dijebak hanya dengan kata sifat saja, tidak ada benda. Oke Mas, siap Mas. Terus selanjutnya kita masuk ke kata kerja. Jadi kata kerja sudah dipelajari barusan, mengenal kata kerja aktif, pasif, jadi sama saja seperti itu. Jadi kata kerja itu secara umum definisinya adalah kata yang memberitahukan sebuah aktivitas, makan, tidur. Itu adalah kata kerja. Dan macam-macamnya, ada kata kerja bermakna tindakan ya tindakan, makan, pergi. Ada kata kerja yang makna statif. Statif itu keadaan, tapi termasuk kata kerja seperti have, has. Ini kalau diartikan tidak bermakna kegiatan, tapi tergolong kata kerja. Terus ada kata kerja bantu atau auxiliary seperti to be, ini membantu verb 3 biar jadi kalimat pasif, membantu verb 1i, membantu jadi kalimat nominal. Have itu tadi membantu verb 3. Modal ini diikuti verb 1 kayak tadi, will go. Does did ini biasanya untuk bikin kalimat tanya. Do you study English? Ini namanya kata kerja bantu. Fungsinya untuk bantu-bantu aja. Terus fungsi verb ya sudah jelas sebagai kata kerja. Ciri-cirinya bagaimana? Dari letaknya. Biasanya sebuah kata kerja diletakkan setelah subjek. Bisa langsung, bisa nggak langsung. Langsung aja. Misalkan I went, langsung. Bisa diawali dari kata keterangan dulu. Misalkan I yesterday went. Tapi tetap posisi sebuah kata kerja pasti setelah subjek. Entah itu ada keterangannya dulu atau tidak. Karena keterangan kan cuma sebagai tambahan kalimat aja. Terus yang lain, biasanya sebuah kata kerja diikuti oleh objek. Kayak misalkan saya makan apel. Atau ini belajar bahasa Inggris, ini objek namanya. Terus biasanya berakhiran ed itu kata kerja, ing itu kata kerja, ada s-nya, ada n-nya, ini kata kerja. Umumnya seperti ini. Terus kata keterangan, jadi kata keterangan itu di dalam kalimat cuma sebagai tambahan biar kalimatnya panjang. Nah, kata keterangan ini ada macam-macam, ada keterangan waktu, nunjukin tempat ya tempat. Manner, keterangan cara, biasanya sisinya berakhiran ly. Ini kalau diartikan artinya dengan pelan. Ada kata keterangan frekuensi seperti always dan sebagainya. Kata keterangan umum seperti so, very, rather, ini cuma sebagai tambahan di dalam kalimat. Fungsinya sebagai aksesoris. Letaknya di mana? Di mana aja bisa. Terus preposition itu adalah kata depan seperti ini, in, at, on. Ini nantinya bisa jadi kata keterangan, tapi harus diikuti oleh objek. Jadi kalau cuma in aja ya pasti kurang lengkap, harus ditambahkan in the class. Nah, the class itu yang namanya objek. Objeknya preposisi ini.
Dan preposisi nanti fungsinya sebagai kata keterangan atau aksesoris kalimat dan ditempatkan di mana saja. Jadi kalau ada kata yang diawali oleh preposisi dulu, seperti Budi, ini ada to-nya, maka ini jadi keterangan. Ada mi diwali preposisi dulu, ini juga keterangan. Jadi nggak boleh, ini walaupun di depan Budi, ini nggak boleh jadi subjek. Kenapa? Karena ada to-nya. Jadi kata benda yang diawali oleh preposisi itu jadi kata keterangan. Namanya subjek harus berdiri sendiri, nggak ada apa-apa sebelumnya. Itu namanya subjek. Jadi harus hati-hati. Ini namanya preposisi, ciri-ciri preposisi biar katanya pendek seperti ini. Terus penghubung, nanti ada materinya juga. Penghubung ada macam-macam seperti and, but, or, before, after, atau yang pakai 5W1H seperti what, where, when. Itu kata penghubung. Gunanya untuk apa? Untuk menghubungkan kata bisa, menghubungkan kalimat bisa. Kalau menghubungkan kalimat, bikin kalimat dulu, penghubungnya ditulis, baru kalimat kedua. Kalau penghubung kata, kata dulu satu, penghubungnya baru kata kedua. Nah, ini nanti ada materinya sendiri, yang paling penting tahu kalau ini adalah sebuah penghubung. Terus pronon itu sama dengan kata benda. Jadi sama persis dengan kata benda. Jadi pronon ini adalah pengganti kata benda yang asli. Kalau misalkan Budi mau disingkat, ya pakai he. Bisa juga pakai him. Jadi kalau ketemu I, we, they, he, she, it, ini pasti pronon yang digunakan sebagai subjek. Kita bisa bikin subjek pakai ini. Kita bisa juga bikin objek pakai ini. Me, you, us, them, dan lain-lain. Kalau posesif ini adalah sebuah pronon untuk menyatakan kepemilikan. My book, bukuku. Your book, bukumu. Jadi pronon ini sama dengan kata benda. Kalau ada I, we, they, he, she, it, ini adalah subjek. Kalau sudah ada ini nggak boleh ada subjek lagi. Nah itu adalah pronon, ini juga nanti ada materinya tersendiri. Interjection ini cuma kayak oh, wow, ini kan cuma tambahan aja. Oke, paling seperti itu Mas Eko. Iya Mas. Jadi paling seperti itu untuk materi pengenalan kata ini nanti saya ada kelas lagi nih Mas, jam ya sedikit lagi sih, bentar lagi. Gak apa-apa Mas. Materinya bisa dikirimkan ke Mas? Bisa saya kirim nanti. Iya. Ntar saya baca aja Mas hari ini sama besok kan. Besok Mas tinggal nanya aja nggak? Oke. Baik, jadi untuk materi kita hari ini tadi sudah selesai, kita belajar jenis kalimat, belajar jenis-jenis kata juga sudah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita baru belajar ke bukunya Mas, ke strateginya itu. Cara ngerjain soalnya seperti apa. Oke Mas. Siap Mas. Ini nanti rekamannya saya kirimkan saja Mas, karena ini kan rekamannya harus dikonvert dulu dari Google Meet sama untuk apa namanya, ini presentasinya nanti saya kirim. Sebenarnya udah saya kirim, cuma mungkin nanti bingung kalau nyari-nyari. Jadi saya kirim aja. Oke, siap Mas. Oke, paling seperti itu Mas Eko. Jadi secara umum udah paham sih, kalau lagi dijelasin paham, tapi nggak tahu nanti kalau misalkan nggak dibaca biasanya kan kadang lupa karena materi grammar kan seperti itu. Tapi ya, secara ini, umum udah paham lah. Ya ini nanti saya baca sih Mas. Kalau sekarang sih saya fokus membaca nih Mas. Soalnya emang nggak ada kegiatan lain sih. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi Mas Eko sebelum kita tutup untuk kelas kita. Cukup sih Mas. Mungkin sesi selanjutnya mungkin saya banyak nanya. Soalnya saya baca-baca dulu kan Mas. Oke. Baik Mas Eko, jadi kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi paling kita ketemunya lagi sekarang hari apa Mas? Sekarang hari Kamis Mas. Jadi kalau mau ini paling hari Sabtu bisa sih. Iya, disesuaikannya Mas, nggak apa-apa Mas. Kalau hari Sabtu, waduh. Kalau hari Minggu bisa nggak Mas? Minggu bisa, Minggu malam. Ya, Minggu aja Mas, soalnya Sabtu kayaknya ada kegiatan. Oke. Baik. Oke, seperti itu Mas Eko, kita lanjut di pertemuan berikutnya, dan sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama.
Finish. Thank you very much, Mas Eko, and see you next meeting. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama, Mas. Silakan bisa live sendiri, Mas.